Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Universitas Narotama, Surabaya. Pada kali ini, kami akan membahas tentang konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi. Baiklah, yang pertama adalah informasi dan peran manajemen. Dilihat dari pengertiannya secara umum, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah bisnis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peran dari sistem informasi manajemen dalam operasional perusahaan ada 3, yaitu yang pertama, menunjang kegiatan bisnis operasional, yang kedua menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan yang ketiga menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi atau perusahaan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu peran manajemen dalam operasional perusahaan. Yang pertama yaitu menunjang kegiatan bisnis operasional. Untuk menunjang kegiatan bisnis operasional terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah Transaction Processing System. Dalam proses ini berkembang dari sistem informasi manual untuk sistem proses data dengan bantuan mesin menjadi sistem proses data elektronik. Transaction Processing System digunakan untuk mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan atau inventory. Yang kedua adalah Process Control System. Sistem informasi operasi secara rutin membuat keputusan yang mengendalikan proses operasional, seperti keputusan pengendalian produksi. Hal ini melibatkan proses control system yang keputusannya mengatur proses produksi fisik yang secara otomatis dibuat oleh komputer. Dan yang terakhir adalah Office Automation System. Tugas dari proses Office Automation System adalah mengumpulkan data, memproses data, mengirim data, dan informasi, yang mana data dan informasi tersebut akan berproses ke dalam bentuk komunikasi kantor elektronik, seperti surat elektronik, teleconferencing, dan word processing dari Office Automation. Selanjutnya yang kedua, peran manajemen yaitu menunjang manajemen dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan dengan menggunakan sistem informasi akan dilakukan oleh pihak top manajemen yang terdiri dari beberapa tipe, antara lain laporan spesifikasi dan rencana awal untuk para manajer dikerjakan oleh Information Reporting System atau sistem pelaporan informasi. Yang kedua, dukungan ADHOC dan interaktif untuk pengambilan keputusan oleh manajer dikerjakan oleh Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Dan yang terakhir, informasi kritikal untuk manajemen atas ditetapkan oleh Executive Information System atau sistem informasi eksekutif. Dan yang terakhir, peran manajemen dalam operasional perusahaan yaitu menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi atau perusahaan. Dalam sebuah persaingan, strategi sangatlah dibutuhkan untuk memberikan keunggulan perusahaan dalam persaingan bisnis. Tentunya dengan memperhatikan faktor biaya, mutu, dan kecepatan proses. Beberapa kekuatan persaingan yang dapat dilawan dengan membangun strategi kompetitif antara lain persaingan dari para pesaing yang berada di industri yang sama, ancaman dari perusahaan baru, ancaman dari produk pengganti, kekuatan tawar-menawar dari konsumen, dan kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Setelah kita selesai membahas tentang informasi dan peran manajemen, selanjutnya kita akan ke tahapan pengambilan keputusan.
Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan dan beberapa alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau tujuan-tujuan. Dalam proses pengambilan keputusan sendiri terdiri dari 4. Yang pertama, pemikiran atau intelligence. Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap lingkungan, baik secara berkesinambungan atau sesekali. Hal ini meliputi beberapa aktivitas yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya permasalahan atau kesempatan. Aktivitas-aktivitas tersebut adalah yang pertama, menemukan permasalahan. Tahap pemikiran dimulai dengan identifikasi tujuan dan sasaran dari organisasi. Permasalahan timbul dari adanya ketidakpuasan terhadap keadaan yang sedang berjalan. Dan yang kedua, klasifikasi permasalahan. Aktivitas ini merupakan konseptualisasi dari masalah dalam usaha untuk mengklasifikasikan ke dalam beberapa kategori yang dapat didefinisikan. Pada tahap selanjutnya untuk proses pengambilan keputusan yaitu perancangan atau desain. Tahap perancangan meliputi kegiatan menciptakan, mengembangkan, dan menganalisa tindakan-tindakan yang mungkin. Pada tahap ini juga dilakukan pembuatan, pengujian, dan validasi model dari situasi permasalahan tersebut. Tahap perancangan memiliki 3 tahapan. Yang pertama, komponen model yang memiliki 3 komponen dasar yaitu variabel keputusan, variabel yang tidak dapat dikontrol, serta variabel hasil atau keluaran. Yang kedua, struktur model kuantitatif yang mana mempunyai komponen model yang dihubungkan oleh ekspresi matematis seperti persamaan atau ketidaksamaan. Dan yang terakhir, prinsip pemilihan yang mana evaluasi dari alternatif dan pemilihannya langsung dari tipe kriteria yang akan digunakan. Baiklah, selanjutnya proses pengambilan keputusan yang ketiga yaitu pemilihan atau choice. Tahap pemilihan meliputi pencarian tindakan yang tepat yang mana telah diidentifikasi pada tahap perancangan yang akan dapat memecahkan masalah yang sesungguhnya. Tahap pemilihan memiliki pendekatan pencarian secara formal seperti teknik-teknik analistik, algoritma, dan pendekatan pencarian buta atau blind search. Dan yang terakhir, proses pengambilan keputusan yaitu penerapan atau implementation. Dalam tahapan penerapan, menggunakan pendekatan heuristik. Heuristik sendiri adalah aturan-aturan keputusan mengenai bagaimana suatu masalah seharusnya dipecahkan. Heuristik dikembangkan dengan analisis masalah yang padat dan teliti, kadangkala dengan menggunakan metode desain eksperimen. Setelah selesai membahas tahapan pengambilan keputusan, selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi. Pengambilan keputusan adalah menentukan suatu jalan keluar dengan berkomunikasi secara bersama-sama. Dalam keputusan terdiri dari keputusan strategi, yang mana dibuat oleh manajemen puncak dari suatu organisasi. Yang kedua, keputusan taktis yang mana diambil oleh manajemen menengah. Dan yang terakhir yaitu keputusan operasional dibuat oleh manajemen ke bawah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri pengambilan keputusan yang mana terdiri dari proses keputusan. Proses keputusan yaitu suatu proses yang terus-menerus. Sebab kalau tidak adanya suatu proses yang berkesinambungan, berarti tidak adanya hubungan dengan keputusan tersebut. Yang kedua, ciri-cirinya adalah konsep ikatan. Jika suatu keputusan menyangkut sejumlah besar orang, maka hal yang penting adalah kemampuan untuk menghadapi reaksi dan menyesuaikan perbedaan dengan kedua belah pihak. Yang ketiga, ciri-ciri pengambilan keputusan adalah penilaian. Faktor penilaian di dalam pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi 2 hal. Yang pertama, pimpinan menghadapi suatu pertanyaan pilihan antara 2 atau lebih. Dan yang kedua, masalah daripada hasil keputusan itu sendiri yang telah diambil.
Dan yang terakhir, ciri-ciri pengambilan keputusan adalah perilaku dengan maksud tujuan tertentu. Maksudnya adalah merupakan suatu standar untuk mengadakan penilaian daripada kemungkinan hasil tindakan-tindakan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu fungsi pengambilan keputusan. Berikut beberapa fungsi pengambilan keputusan yang terdiri dari dua hal. Yang pertama, awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Dan yang kedua, suatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, yang mana efeknya atau pengaruhnya akan berlangsung cukup lama. Lalu, tujuan pengambilan keputusan. Tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan atas dua hal. Yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal, yaitu tujuan yang terjadi apabila keputusan dihasilkan hanya menyangkut masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Dan yang terakhir, tujuan yang bersifat ganda, yaitu tujuan yang terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya bahwa satu keputusan yang diambil pada saat itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih, yang mana bersifat tidak kontradiktif. Dan pembahasan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan antara lain hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud, emosional maupun yang rasional, perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. Ketiga, setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan organisasi. Yang keempat, jarang sekali pilihan yang memuaskan. Oleh karena itu, buatlah alternatif-alternatif bandingan. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. Yang keenam, pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketujuh, diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan yang terakhir, setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. Baiklah, sekian pembahasan dari kami tentang konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.